harus kita tentukan, jangan sampai kita pilih lokasi yang tidak tepat, termasuk juga lokasi yang tidak bertumbuh, karena nanti kita akan mengalami kerugian. Hai teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang 7 cara membeli rumah di tahun ini. Tujuan saya membagikan pengalaman ini adalah supaya kalian semua tidak salah langkah dan tentu saja bisa merealisasikan rumah impian kalian semua di tahun ini juga. Oleh karena itu, di video-video saya yang selanjutnya saya juga akan membahas semua tentang dunia properti. Jangan lupa like, subscribe, termasuk aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Kita langsung masuk ke 7 tips untuk membeli rumah. Yang pertama, itu adalah kita harus pastikan budget yang kita perlukan untuk membeli rumah. Misalnya, rumah impian kita senilai 1 miliar. Itu berarti kita harus berhitung, nah, berapa nih uang yang sekarang tersedia di tabungan saya. Nah, kemudian berapa lagi dana yang dibutuhkan. Karena kita tentu tahu ya, kita beli rumah itu, selain kita beli rumahnya, kita juga harus beli isi-isinya. Ya, termasuk renovasi, termasuk furniture, dan lainnya. Dan juga dalam proses pembelian itu ada biaya-biayanya. Ya, untuk proses pembeliannya sendiri, biaya-biaya itu biasanya berkisar antara 6-10%. Ya, jadi dari pajak BPHTB, biaya notaris, biaya lainnya, yaitu semua kisarannya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita pastikan adalah berapa besar ketersediaan kita untuk mendapatkan pinjaman. Nah, kita pertama-tama lihat sekeliling kita dulu. Ya, mulai dari keluarga kita. Ya, bisa saja walaupun kita sekarang masih single, belum berkeluarga, tapi bisa aja kita, ya, kalau sudah punya impian mau punya rumah sendiri, kita bisa ngomong ke orang tua kita mungkin, ya, atau keluarga kita yang lainnya. Barangkali dari mereka ada yang bersedia membantu, memberikan pinjaman, atau yang bahkan memberikan bantuan. Ya, selain itu tentu saja ya kita perlu juga kepastian untuk kemampuan kita mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan. Nah, itu bisa dilihat dari kemampuan kita atau penghasilan kita, ya, kemampuan finansial kita berapa besar tiap bulannya. Biasanya dari pihak perbankan menginginkan atau memberikan kita itu besaran kredit itu sebesar 1/3 dari penghasilan. Jadi cicilannya itu hanya diberikan 1/3, atau bagi kamu yang sudah berkeluarga mungkin bisa join penghasilan dengan pasangannya. Biasanya dari pihak bank bisa memberikan setengah dari itu. Ya, saya rasa itu. Nah, untuk tips yang ketiga adalah kita harus memilih lokasi yang tepat untuk rumah idaman kita itu. Nah, biasanya dalam keseharian kita aktivitasnya di mana saja, bekerja di mana saja, kemudian kita juga harus membuat semacam proyeksi, ya. Jadi nanti ketika kita berkeluarga, punya anak, rencananya anak mau disekolahkan di mana, ya, karena itu akan mempengaruhi pemilihan lokasi yang tepat. Ya, tentu saja pertimbangan-pertimbangan fasilitas seperti tadi saya sudah sebutkan sekolah, ya. Tapi juga perlu ada yang lain seperti rumah sakit, ya, fasilitas kesehatan lainnya, terus kemudian fasilitas pembelanjaan, ya, lokasi belanja seperti mall atau supermarket dan lainnya. Kemudian ya fasilitas untuk rekreasi. Nah, semua hal-hal tersebut yang harus kita tentukan. Jangan sampai kita pilih lokasi yang tidak tepat, termasuk juga lokasi yang tidak bertumbuh, karena nanti kita akan mengalami kerugian, yaitu nanti akan saya bahas lebih lanjut di poin yang ke-6.
Nah, kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Ya, kita harus perhatikan kondisi rumahnya itu sendiri. Nah, ini biasanya teman-teman kalau mau beli rumah yang secondary, itu yang harus pastikan fisiknya ya. Fisiknya itu seperti apa, rumahnya itu usia bangunannya berapa tahun. Nah, kondisi mulai dari temboknya, atapnya, terus termasuk hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, maksudnya apa? Seperti misalnya, jangan lupa pastikan listriknya semua bekerja dengan baik, kemudian juga saluran airnya, plumbingnya, itu juga kita harus pastikan. Mungkin kalau teman-teman punya waktu ekstra, nggak ada salahnya pas lagi hujan-hujan datengin rumah itu. Malah itu kondisinya lebih bagus ya, karena kita harus tahu kan kondisinya kalau lagi hujan besar misalnya tidak ideal, kita baru tahu rumahnya bagus atau enggak. Jangan-jangan mungkin ada sedikit kebocoran. Ya, itu kalau rumahnya secondary. Kalau rumah yang pasti primary, ya itu kita harus wanti-wanti ke developer. Seperti apa nanti bangunannya yang kita terima. Ya, jangan sampai ketika kita melakukan pemesanan, ya kita happy, cocok, tapi pas di kemudian hari, ya kita berujung mendapatkan rumah yang tidak sesuai. Ya, kita mau komplain pun itu sudah menjadi hal yang sulit ya. Jadi kita juga harus cukup tahu banyak tentang spesifikasi apa yang dipakai developer untuk membangun. Kita lanjut ke tips yang kelima. Yang kelima adalah bagaimana kita mencari rumah dan kita memiliki networking. Ya, karena kita bisa juga menemukan rumah yang tepat dengan kita mencari sendiri, yaitu kita mulai cari di internet atau di koran-koran. Saya nggak tahu, masih banyak yang cari di koran ya saat ini. Tapi ya kita bisa hunting satu persatu sesuai dengan lokasi yang kita inginkan, sesuai dengan tipe yang kita inginkan, misalkan rumah atau apartemen. Nah, kita langsung cari satu persatu, kita hubungi pemilik rumahnya atau mungkin agent propertinya. Nah, kemudian tidak ada salahnya kita punya network yang luas ya. Ya, network yang luas itu terutama dengan agent properti. Karena agent properti itu sudah pasti mempunyai listing lebih dari satu ya, atau dalam arti bisa membelikan banyak referensi. Dan kemudian jangan lupa lakukan juga riset market ya. Kondisi market yang berlaku pada saat ini. Biasanya agent properti itu bisa memberikan saran dan rekomendasi, termasuk sudah melakukan market riset sesuai dengan area yang Bapak Ibu inginkan, yang teman-teman inginkan. Oleh karena itu, pastikan Anda memilih rumah yang tepat dan memilih rekan agent marketing yang tepat pula. Kita masuk tips yang nomor 6. Yaitu bagaimana kita menilai properti yang kita pilih, rumah atau apartemen itu sebagai nilai investasi. Jangan sampai kita memilih satu lokasi hanya karena pertimbangan satu hal. Misalnya kita melihat rumah itu sangat murah, atau kita memilih rumah itu karena tidak enak dengan teman sendiri atau hal lainnya. Ya, karena kalau kita memilih salah memilih untuk membeli rumah dan lokasinya tidak berkembang, ya itu akan mengakibatkan kita mengalami stuck. Artinya rumah tersebut itu tidak akan mendapatkan kenaikan peningkatan nilai secara terus-menerus. Sehingga akibatnya apa? Yang pertama tentu saja kita tidak bisa mendapatkan keuntungan. Ya, karena selain kita memakai rumah sebagai tempat tinggal, kita juga sebetulnya punya peluang untuk bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Akan tetapi untuk lokasi-lokasi tertentu tentu saja hal itu bisa terjadi tidak berlaku, karena lokasi yang memang misalnya sudah tidak punya potensi untuk bertumbuh lagi. Ya, selain itu juga salah memilih lokasi itu juga mengakibatkan kita menemui suatu kesulitan yang tidak terduga di masa depan. Maksudnya seperti apa, Pak Willy? Ya, maksudnya ketika kita membutuhkan uang untuk menjual satu properti, hal itu akan menjadi kesulitan karena peminatnya relatif akan terus menurun.
Ya, jadi hati-hatilah dalam memilih properti. Baik, kita sudah sampai di tips yang terakhir, tips nomor 7. Yaitu pastikan kita sudah memiliki data-data yang lengkap dan valid untuk kondisi market sebagai bahan pertimbangan Anda untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, pastikan kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ambillah keputusan dengan tidak terburu-buru, tapi juga pastikan kita ngambil keputusan tidak terlalu lama. Karena keputusan yang terlalu lama akan membuat kita menjadi menunda, membuat kita jadi hilang semangat dan membuat impian kita jadi menjauh. Oleh karena itu, pastikan sekali lagi targetnya benar-benar tepat, juga bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat. Ya, saya kira itu 7 tips yang bisa saya share pada hari ini. Pastikan kalian semua bisa menjalankan dengan baik, pastikan kalian semua bisa menjalankan dengan sukses. Oleh karena itu, pastikan juga bagi kalian yang ingin bertanya-tanya tentang tips cara membeli rumah, pastikan join di tribe The Martians Community. Itu apa? Komunitas bagi kalian yang ingin mencari rumah. Jadi kalian bisa klik link Tribelio di bawah ini. Saya akan bagikan tips-tips worksheet dan kiat-kiat sukses untuk membeli rumah bagi teman-teman semua. Martians Community, your next home starts here.